Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini Kuliah Sore udah kedatangan smartphone baru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 7. Ya mungkin agak sedikit ketinggalan, tapi ya masih lumayan gasik lah ya buat ukuran smartphone lipat yang hadir di Indonesia di tahun ini. Dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 7 yang harganya ini ada di 18 juta. Sekarang juga masih dalam masa promo. Kalau misal kalian beli, aku cek di beberapa e-commerce dan web resminya itu banyak banget pilihannya. Nanti kalian bisa sesuaiin aja apa yang pengen kalian dapetin. Kalian bisa cek aja yang ada di deskripsi di bawah ya. Salah satu contohnya itu gratis proteksi 3 tahun ya. Terus dapat memori upgrade juga. Kalian bayarnya yang 256 GB tapi kalian dapat yang 512 GB. Dan masih banyak lagi promo-promo lain menarik lainnya yang bisa kalian cek aja langsung di deskripsi di bawah. Kalau yang mau kita unboxing ini sih yang 256 GB ya, warnanya jet black. Oke, langsung aja kita buka. Masih diselimutin plastik, meskipun segelnya ini udah pakai yang model full seperti ini, tapi entah kenapa Samsung masih naruh plastik di sisi luarnya ya, padahal udah pakai yang model seperti ini. Oke, segel udah kita buka, langsung aja. Oh ya, buat box desainnya dia tuh dominan warna abu kehitaman, lalu ada siluet Galaxy Z Flip 7-nya seperti ini. Di sini ada logo Samsung, sini juga enggak, ini sini kosong, atas kosong, bawah ada keterangan email sama warnanya. Nah, ini dia HP-nya. Ini kita lihat dulu yang di sini ada apa ya. Di sini kita dapat kita dapat buku paduan penggunaan atau di sini quick start guide, lalu ada kabel charger USB-C to C dan ada SIM ejector yang posisinya ada di sini. Udah gitu aja. Dan ini dia HP-nya yang varian jet black. Jadi warna blacknya itu dia lebih ke abu-abu gelap gitu sih. Kalau warna hitam kan mungkin seperti ini ya, kayak stikernya yang ada di sini. Dan ini kalau kita lepas seperti ini. Jadi dia tuh layarnya full. Nanti kita lihat sama-sama. Dan ini yang di bagian depan. Oke, ini kita taruh. Kita beresin dulu. Kita langsung nyalain HP-nya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu nih. Dia tuh bodinya flat ya, kalau bisa kalian lihat. Oke, dia udah rapat. Jadi cakep, dia lebih tipis juga. Sisi sebelah sini sebenarnya udah dari Z Flip yang sebelumnya, yang generasi ke-6 dia udah rapat. Terus kalau kita lihat di sini tombol-tombolnya kayaknya lebih tipis ya. Aku agak lupa sih yang Z Flip 6 kayak gimana, tapi kayaknya dia lebih tipis. Klikinya juga enak. Kalau kita lihat sisi atas ada 2 buah lubang mic. Sisi kanan nih ada, ini lubang aku kurang tahu apa, nanti bakal aku cari tahu deh. Ini ada tombol volume, lalu ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Sisi kiri ada SIM slot. Nah, buat jenisnya sendiri dia single SIM ya, sama seperti sebelumnya. Dia single SIM, jadi bukan dual nano SIM. Single SIM fisik, jadi kalau misalnya kalian pengen pakai 2 kartu ya kalian harus pakai eSIM. Terus kalau di sisi bawah kita bisa lihat ada mic lagi, terus ada lubang charging USB-C sama speaker yang jenis ini stereo, dimana speaker yang satu lagi itu jadi satu sama earpiece-nya. Oke, seperti itu desainnya. Ya sama seperti kalau misalnya layar mati kayak gini sih, sama kayak yang seri sebelumnya. Cuma nanti yang menarik saat layarnya udah kita nyalain, kita bakal lihat sama-sama. Oke, ini kita bakal nyalain terlebih dahulu dan kita bakal setting-setting smartphone ini terlebih dahulu, nanti kita balik lagi. Oke, gitu. Mana nih, belum nyala? Oke, udah nyala ya. Kita setting-setting dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy Z Flip 7. Ya, buat desain dalam layarnya seperti ini. Dia punya bezel yang sama rata di tiap sisinya. Terus buat hinge kalau diperhatiin juga udah jauh lebih tipis ketimbang seri sebelumnya ya. Ini masih baru pertama kali pakai, tapi dari pertama kali pakai aja ini kerasa lebih tipis ya ketimbang yang seri sebelumnya. Terus kalau buat layar depan, nah ini dia. Sekarang layarnya udah full seperti ini dan di sini ada coakan buat 2 buah kamera dan 1 LED flash ya. Terus buat bezelnya juga udah lebih tipis daripada seri sebelumnya. Nah, kalau detail buat cover screen-nya nanti bakal kita bahas aja ya di video review karena pembahasannya bakalan panjang. Jadi langsung aja kita lihat buat layarnya seperti ini. Kalau buat fingerprint dia posisinya ada di samping ya. Buat kecepatan bacanya sih udah lumayan kencang. Terus seperti itu. Matiin, nyalain.
Ya, seperti itu. Dan sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu pakai chipset Exynos 2500. Nah, chipset yang satu ini itu punya fabrikasi 3 nanometer ya. Buat pilihan storage-nya sendiri ada dua, yaitu yang 12/256 GB sama 12/512 GB. Buat skor Antutu tadi udah aku cek, buat skornya dia dapat di 1,5 juta, angka yang lumayan gede meskipun belum sebesar Snapdragon 8 Elite, tapi ya ini udah cukup lah. Apalagi biasanya kebanyakan user flip itu nggak main game ya, jadi aku rasa chipset yang dipakai yaitu Exynos 2500 udah cukup banget karena ini udah lumayan kencang. Kalau buat baterai ini ada peningkatan, sekarang baterainya punya kapasitas 4300 mAh, tapi buat speed ngecasnya ini masih mirip yaitu di 25 watt, dan dia juga udah ada wireless charging 15 watt. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini buat layar dalamnya dulu ya, yaitu Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X. Resolusinya ini Full HD Plus 1080x2520 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,9 inci. Buat refresh rate-nya sendiri dia ada di 120 Hz, support HDR10 Plus dan punya peak brightness yang ada di 2600 nits. Sedangkan buat cover screen-nya ini pakai panel Super AMOLED, resolusinya 948x1048 pixel dengan ukuran layar yang ada di 4,1 inci. Yang menarik, layar depannya ini udah punya refresh rate 120 Hz juga ya. Jadi buat dipakai scrolling di cover screen-nya ini sekarang udah jauh lebih smooth, dan ya ini mirip kayak layar di bagian dalamnya. Buat peak brightness-nya juga mirip, yaitu ada di 2600 nits. Terus buat cover screen-nya ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 buat proteksinya. Jadi ya ini proteksi tambahan karena dia layar terluar, jadi harus terproteksi dengan baik ya. Kalau buat kamera ini dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel Pro-IS, sama satu lagi ini kamera ultrawide 12 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian dalam ini resolusinya 10 megapiksel. Buat menu-menu kameranya sendiri, mode paling kiri ini ada mode portrait, lalu mode foto, video, dan pilihan lainnya seperti ini. Sementara itu kalau buat perekaman video sendiri dia bisa Full HD 30, Full HD 60 pastinya ya. Terus 4K 30, 4K 60 dia juga bisa. Kalau buat kamera depan dia Full HD 30, Full HD 60 bisa, 4K 30 dan 4K 60 dia juga bisa. Mantap! Lanjut kalau buat fitur-fiturnya dia udah punya IP rating ya, yaitu IP48, yang artinya dia tahan sama air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Tapi buat proteksi debunya dia belum bisa debu berpartikel kecil karena belum IP6 melainkan masih IP4. Terus lanjut dia juga udah punya speaker stereo, ada NFC, terus ada fingerprint side mounted yang tadi udah di awal kita coba. Terus dia juga ada gyroscope, ada wireless charging, sama ada fitur yang namanya Galaxy AI. Oke, seperti itu kalau buat spesifikasi dari Samsung Galaxy Z Flip 7. Dan sekarang kita mau lihat hasil foto yang udah aku jepret pakai smartphone yang satu ini, dan berikut adalah hasilnya. Oke, kalau buat Mobile Legends sendiri dia settingan yang didapat bisa ultra. Oke, bentar. Ultra high. Oke. Jadi buat frame rate dia masih di high aja atau di 60 fps. Belum kebuka ya dia settingan yang lebih tinggi. Mungkin karena masih HP baru jadi settingannya belum mentok. Oke. Kalau buat main sih ya lancar. Cuma emang belum dapat 120 fps-nya. Oke, seperti ini. Lanjut aja ya, kita langsung coba PUBG Mobile. Oke, kita udah masuk ke game PUBG Mobile. Buat settingan yang didapat dia bisa Smooth Extreme Plus alias bisa 90 fps ya kalau di game ini. HDR-nya dia harusnya bisa sampai sampai ekstrim 60 fps. Tapi kita bakal pakai ini aja, Smooth Extreme Plus 90 fps. Oh, ini sih smooth ya, aman ya. Aman tanpa kendala sama sekali. Cuma kalau main dalam waktu yang lama sih belum dicoba ya. Oke. Coba kita cari kill sebelah sana, ada orang. Waduh, kita kalah cepat. Oke, coba satu lagi ya. Nanti habis ini kita langsung pindah aja ke Genshin Impact. Waduh, kalah guys. Oke, next kita langsung aja pindah ke game selanjutnya. Oke, ini buat Genshin, coba kita sikat aja langsung ke highest ya.
Kita bakal coba pakai settingan highest. Bawaannya sih tadi di medium. Kita coba ke highest 60. Apakah mulus-mulus aja? Ya, sejauh ini sih mulus. Cuma ini kan baru beberapa menit ya. Nanti buat penggunaan dalam jangka waktu yang lama ada di video review aja. Dan ini belum pakai FPS meter. Jadi kita main berdasarkan feeling aja. Oke. Set. Oke, Kazuha. Tuh efek yang banyak kayak gitu masih tetap bisa berjalan dengan mulus ya. Mantap. Oke. Ini mungkin karena baru jalan bentar aja. Kendalanya bakal kita temuin kalau misal HP ini udah panas karena kan bodinya juga tipis ya. Itu mungkin di video review. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. First impression, unboxing dan first impression dari Samsung Galaxy Z Flip 7 yang cukup menarik karena dia ada upgrade terutama di bagian cover screen-nya. Waduh, ini fingerprint magnet banget ya, bisa kalian lihat tuh di bagian dalam tadi juga tuh kotor gitu ya. Cuma ini karena tangannya lagi berminyak aja. Oke, nanti sisanya atau detailnya lebih lanjut tentang smartphone yang satu ini bakal kita bahas di video review. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Yuk, Z Flip 7.